Di YouTube, di TikTok, banyak sekali perdebatan antara Islam dan Kristen. Yang terjadi adalah menurut saya semakin banyak debat, semakin banyak perdebatan antara Islam dan Kristen, justru makin menunjukkan kelemahan ajaran Kristen itu sendiri. Makin terbukalah kelemahan-kelemahan ajaran Kristen, kepalsuan kitab sucinya, kelemahan konsep teologis ketuhanannya, ya, dan sebagainya. Dan bagi orang-orang Kristen yang menemukan kebenaran, keajegan konsep ajaran ketuhanannya, malah menemukannya dalam Islam. Itulah kemudian terjadi gelombang mu'alaf yang sangat banyak sekali di dunia sekarang ini. Buktinya sangat banyak. Pertama ya gelombang mu'alaf itu di seluruh dunia. Di negara-negara barat, di Amerika, di Eropa, di Australia, di negara Asia, di Jepang, di Korea, di mana-mana. Orang-orang pada masuk Islam ketika mereka mencari kebenaran. Belum kedua tentang banyak konflik dalam kitab sucinya, dalam banyak versi gospel, Injilnya, macam-macam ada Lukas, Markus, ya, Yohanes dan sebagainya yang berbeda-beda. Banyak perentangan di situ yang sudah dibuktikan dalam perdebatan-perdebatan itu. Kemudian konsep trinitas yang tidak masuk akal, tidak logis bagi manusia yang berpikir satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Itu bertentangan dengan akal manusia, semua penganut agama, dan terutama bagi orang Kristen yang mau berpikir. Gitu. Akhirnya apa? Mereka yang mencari kebenaran ya menemukannya dalam Islam. Islam itu nggak akan bisa dilawan ajarannya, kan itu dari Tuhan asli, dari Allah Rabbul Alamin. Ajarannya sangat kuat, tauhidnya sangat mantap. Gitu. Nggak ada dalam Islam itu orang-orang Islam, orang Muslim memperdalam agamanya, menemukan masalah-masalah, ada konflik, ada bertentangan, kemudian tidak puas, kecewa, keluar dari Islam, nggak ada. Justru makin memperdalam agamanya. Kalau orang-orang Islam itu makin dalam penghayatannya, ya, ilmunya makin digali makin menjadi ulama. Kalau orang Kristen sebaliknya, makin dalam ajaran Kristen digali oleh mereka dan mereka mencari kebenaran, malah menemukan kepalsuan-kepalsuan, kesalahan-kesalahan, ketidaklogisan ajaran Kristen. Jadi itu semakin banyak dibuka perdebatan antara Islam dan Kristen, ya, secara politik agama itu lebih menguntungkan Islam karena akan membuka kelemahan-kelemahan ajaran Kristen itu sendiri. Begitu, ya. Dan itulah yang terjadi sekarang karena tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, akhirnya ya harus terjadi. Tujuannya, niatnya orang-orang Kristen mungkin ingin membantai, ingin melemahkan ajaran Islam, ingin menguatkan ajaran Kristen, ingin membuktikan kekuatan ajaran Kristen di mata orang Islam. Ya nggak bisa. Sudah dikebayang, sudah diprediksi, ya nggak akan bisa. Ya kalau perdebatannya silakan saja itu berlangsung bagus-bagus saja, positif-positif saja, apalagi perdebatannya dilakukan dengan terbuka, dengan santai, dengan logis, tidak ada emosi dan sebagainya. Tapi saya mengamati semakin banyak dialog Islam Kristen, semakin banyak perdebatan hanya akan membuka kelemahan-kelemahan ajaran Kristen. Karena itulah orang-orang cerdas, orang pintar yang mencari kebenaran, para ilmuwan menemukannya di dalam Islam tentang konsep kebenaran ajaran agama yang logis, masuk akal, ya, menghujam ke dalam dada, ya, masuk ke dalam hati, akhirnya meluluhkan hati mereka dan mereka kemudian menjadi mu'alaf di mana-mana itu. Ya silahkan saja Anda terus berdebat, orang-orang Kristen, ya, dengan orang-orang Islam yang menguasai ajaran Kristen juga ajaran Islam, ya silahkan saja. Dan akibatnya adalah itu, Anda hanya akan bingung dan bingung, kewalahan menghadapi orang-orang Islam yang menjelaskan ajaran Islam dan menjelaskan kekeliruan ajaran Kristen. Begitu. Tapi ya sekali lagi karena ini tidak bisa dihentikan, ini harus terjadi sebagai kehendak sejarah, sebagai kehendak hukum alam, dan itu adalah kehendak Tuhan menyayangi Anda semuanya untuk kembali ke jalan yang lurus, untuk kembali ke pangkuannya, untuk kembali kepada agama yang benar. Karena sejak kemunculan Kristen, ya, di awal abad Masehi itu sudah penyelewengan dari ajaran Islam sebetulnya. Apalagi kalau kita dengar misalnya ceramahnya Profesor Moses Sharon dari Hebrew University of Jerusalem. Dia menjelaskan bahwa tidak ada agama kecuali Islam dan tidak ada sejarah kecuali sejarah Islam. Itu logis sebetulnya, logis sekali.
terutama di mata orang-orang Islam. Kalau di mata orang Kristen mungkin tidak bisa menerima atau agama-agama yang lainnya. Tapi di mata orang Islam sangat logis, sangat logis. Kenapa? Karena ajaran Islam itu adalah sejak alam semesta ini diciptakan, sejak manusia diturunkan, yaitu Adam dari muka bumi, dari surga ke bumi. Itu kan nabi pertama dalam Islam itu. Manusia pertama dan nabi pertama. Maka otomatis seluruh manusia, anak cucu Nabi Adam ya semuanya adalah umat manusia yang dibimbing oleh ajaran Islam. Kan gitu. Kemudian setelah Nabi Adam muncul Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, terus Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi utusan Allah, dan kemudian Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Jadi semua ajaran Islam, semua sejarah dunia adalah sejarah Islam. Yang berbeda-beda agama menjadi agama berbeda-beda, itu pertama penyelewengan. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia yang mencari Tuhan tapi belum menemukannya dalam Islam, belum menemukannya yang benar, muncullah berbeda-beda agama gitu. Tapi mereka berlangsung semua dalam bumi Tuhan, dalam bumi Allah, ciptaan Allah. Maka sebetulnya ya sejarah Islam kan logis sekali gitu. Ya. Ya itu terlalu jauh lah, tapi kan itu penting untuk disadari. Sekali lagi, semakin banyak perdebatan Islam dengan Kristen, apalagi misalnya Buddha dengan Islam, Hindu dengan Islam, kalau mau dibuka, insya Allah akan pada kembali pulang ke jalan tauhid, ke jalan yang lurus, mengaku Tuhan yang satu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusannya yang terakhir. Gitu, untuk membawa umat manusia kepada keselamatan, kepada cahaya terang benderang. Sekali lagi, ini adalah kehendak sejarah, ya, kehendak Tuhan, maka ini adalah cara Tuhan menyayangi umatnya, agar sebelum mereka mati, mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada agama yang benar. Gitu. Jadi makanya dalam istilah Inggrisnya pun banyak orang Barat sekarang mengganti, bukan lagi convert to Islam, ya, bukan converting, tapi revert to Islam. Ya, reverting, bukan pindah agama, tapi kembali. Ya, kembali ke jalan yang lurus, kembali pulang ke jalan tauhid. Dan itu adalah Islam. Begitu, jadi harus bersyukur orang-orang Kristen yang kembali kepada Islam, kembali kepada agamanya yang murni, jalan tauhid yang lurus, jalan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.